Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Lili Yovita dan rekan Ibu Eli Astriana. Di sini kita akan membahas mengenai hak asasi manusia. Namun terlebih dahulu ada baiknya kita membaca doa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Dini. Hadir, Bu. Irena. Hadir, Bu. Miranda. Hadir, Bu. Sulis. Hadir, Bu. Alhamdulillah kalian semua hadir hari ini. Baiklah, Ibu akan lanjutkan dengan melanjutkan pengertian dan pembahasan mengenai hak asasi manusia atau HAM. HAM ini memiliki definisi menurut para ahli merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan yang dibawa sejak lahir. Sedangkan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, HAM merupakan hak dasar yang melekat secara kemanusiaan kita sendiri, yang tanpa hak tersebut mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Selanjutnya adalah karakteristik HAM. Karakteristik HAM ini bersifat universal atau dalam artian hak asasi manusia ini dimiliki oleh seluruh manusia tanpa adanya pembedaan pada setiap manusianya, baik itu secara agama, ras, suku, maupun negara. Lalu, dalam HAM sendiri ada beberapa hak yang tidak dapat dicabut, yaitu hak kebebasan dalam berbicara dan berpendapat atau hak kebebasan pers, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berserikat, berkumpul dan bermasyarakat, dan kebebasan untuk mendapatkan perlindungan yang sama di mata hukum, serta hak untuk memperoleh pendidikan serta penghidupan yang layak. Di Indonesia sendiri, dalam proses penegakan HAM berlandaskan pada ideologi negara, yaitu Pancasila, karena Pancasila sebagai ideologi negara mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini telah diatur dalam undang-undang yang ada di Indonesia. Untuk pelanggaran kasus HAM di Indonesia secara yuridis telah diatur pada pasal 1 angka 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi, di Indonesia sendiri untuk pelanggaran HAM ini telah diatur dalam undang-undang tersebut. Contoh-contoh pelanggaran yang pernah terjadi di Indonesia adalah salah satunya tentang peristiwa Trisakti, yang mana ini merupakan pelanggaran HAM besar karena menghilangkan banyak nyawa. Pelanggaran ini terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 yang merupakan penembakan mahasiswa Trisakti sendiri memiliki erat kaitannya dengan aksi demonstrasi yang terjadi pada masa itu. Lalu pelanggaran HAM selanjutnya adalah kasus pembunuhan Munir yang merupakan aktivis HAM yang lalu adalah
banyak lagi pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya seperti pembunuhan, pencurian, penyiksaan, perbudakan, ataupun pemerkosaan. Nah, untuk mewujudkan upaya pencegahan HAM ini, maka ibu beserta guru-guru yang lain diwajibkan untuk mendidik karakter kalian menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang sopan, saling menghargai, serta pribadi yang saling menghormati demi menjaganya kesatuan dan persatuan negara kita. Jadi, sebagai warga negara Indonesia yang baik, ada baiknya kita harus selalu saling menghormati dan menjaga serta melindungi negara kita dengan cara saling menghormati antar sesama, tidak membelah-belah persatuan dan membeda-bedakan suku, dan menjadi warga negara yang baik. Baiklah, itu saja materi yang Ibu sampaikan. Selanjutnya dijelaskan oleh Ibu Eli mengenai contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi. Baiklah anak-anak sekalian, silakan disimak penjelasan Ibu Eli. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan contoh dari pelanggaran HAM. Di sini Ibu ada gambar ini contoh dari beberapa pelanggaran HAM. Jadi, gambar yang pertama adalah kasus pencurian. Anak-anak bisa dilihat di sini adalah gambar seseorang yang sedang mencuri kotak kembang. Nah, gambar yang kedua ini bisa kita lihat ya anak-anak, ini adalah contoh dari pelanggaran HAM kasus penganiayaan. Di sini bisa kita lihat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang dipukul. Gambar yang ketiga yaitu kasus peristiwa Trisakti. Nah, anak-anak, kasus yang ketiga ini adalah kasus pelanggaran HAM berat. Mengapa HAM berat? Karena anak-anak, di sini peristiwa penembakan secara massal atau pembunuhan secara massal ya, dan memakan banyak korban. Itulah anak-anak beberapa contoh pelanggaran HAM. Baiklah, apakah anak-anak sudah mengerti? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah, semuanya sudah mengerti. Dan sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah semuanya sudah mengerti dan kita semuanya sudah berdoa. Pembelajaran pada hari ini Ibu tutup ya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, perkenalkan nama Ibu Wahyuni Dia Pratami. Nama Ibu Upi Zarina Maharani. Siapa yang gak hadir? Ibu akan absen satu persatu ya. Sulis, Hadir, Bu. Irena, Hadir, Bu. Miranda, Hadir, Bu. Dini, Hadir, Bu.
Semuanya hadir. Baiklah, Ibu di sini akan menyampaikan materi tentang pelaksanaan HAM di Indonesia. Hak asasi manusia atau lebih sering disebut dengan HAM merupakan hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah dari Tuhan yang dibawa sejak lahir. Dan HAM memiliki karakteristik, dan karakteristik dari HAM tersebut adalah bersifat universal. Artinya, hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Anak, di Indonesia ini sendiri, penegakan HAM dilakukan dengan berlandaskan kepada ideologi negara, yaitu adalah Pancasila. Dan Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai dari kemanusiaan. Pancasila juga dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praksis. Dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini diharapkan dapat menjadi aspek yang penting bagi setiap warga negara dalam bertingkah laku selaku WNI. Nah, anak-anak, di Indonesia ini sendiri terdapat kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi. 1. Peristiwa Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Yang kedua ada kasus Munir. Yang ketiga ada kasus Marsina, yaitu seorang aktivis wanita asal Nganjuk pada tanggal 4 Mei 1993. Dan masih banyak lagi kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Kita juga harus mewujudkan upaya dari pencegahan kasus HAM yang mungkin bisa terjadi di Indonesia, yaitu dengan 1. Pendidikan karakter, dan yang kedua meningkatkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, pendidikan karakter. Pentingnya pendidikan karakter dalam anak dimulai dari usia dini. Dan pendidikan karakter ini sangat berpengaruh untuk kedepannya nanti. Karena dengan pendidikan karakter yang dianjurkan sejak dini, seseorang sudah mulai pandai berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Dan yang kedua, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Nah, ada loh cara-cara untuk meningkatkan persatuan, yaitu yang pertama, ajari atau ajak anak-anak untuk menjalin pertemanan dengan semua orang tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan golongan. Dan yang kedua, ada kembalikan pendidikan Pancasila. Nah, jadi anak-anak diajari Pancasila dalam lembaga pendidikan baik di TK, SD, SMP, SMA, sampai dia ke perguruan tinggi agar meningkatkan rasa cinta tanah air. Yang ketiga, kita harus saling menghargai terhadap perbedaan baik agama, ras, suku, dan budaya, karena kita adalah negara Bhinneka Tunggal Ika yang sangat dikagumi oleh negara lain. Dalam hak asasi manusia ada 5 hak yang telah mendapat pengakuan dari masyarakat dunia, yakni yang pertama ada kebebasan berbicara, berpendapat, dan pers. Nah, yang kedua kebebasan dalam beragama. Ketiga, kebebasan berkumpul dan berserikat. Yang keempat ada hak atas perlindungan yang sama di depan forum. Dan yang kelima, hak atas pendidikan dan penghidupan yang layak. Baiklah, itu saja materi tentang pelaksanaan HAM di Indonesia. Itulah materi yang Ibu Wahyuni sampaikan. Untuk mengetahui paham atau tidaknya kalian, Ibu ada satu permainan namanya sambung makna kata. Cara bermain sambung makna kata, kalian akan mengelompokkan kata yang kalian dapat itu pelanggaran HAM atau tidak, dan jelaskan alasannya. Ibu telah menyiapkan 4 gulungan. Nanti masing-masing kalian mengambil satu dan menjelaskannya. Sampai sini mengerti? Ayo kalian ambil satu gulungan. Jangan dibuka dulu sebelum aba-aba dari Ibu. Mas sudah mendapatkan gulungannya masing-masing. Coba Sulis buka gulungannya dan mendapatkan kata apa? Mencuri, Bu. Mencuri adalah pelanggaran HAM karena mengambil hak orang lain. Sulis, coba Irena mendapatkan kata apa dan jelaskan.
Membantu orang tua, Bu. Membantu orang tua bukan merupakan pelanggaran HAM karena merupakan kewajiban kita sebagai anak. Dini, kata apa yang didapat dan jelaskan? Mengejek teman. Mengejek teman merupakan pelanggaran HAM karena hal tersebut dapat merugikan dan menyakiti perasaan orang lain. Dini juga bagus. Coba yang terakhir Miranda, kata apa yang didapat dan coba jelaskan. Memukul adalah pelanggaran HAM karena memukul dapat menyakiti dan merugikan orang lain. Ya anak ibu, berarti kalian sudah memahami materi kali ini. Baiklah, Ibu Hayuni, kita tutup pelajaran kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.